sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu. Tahap kedua, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan dengan 4 kalimat, menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Tapi catatan atau takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia masuk neraka. Alhamdulillah, dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta. Tetapi catatan atau takdir mendahulunya, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga akhirnya dia masuk surga. Jadi dari kandungan hadis ini saya katakan keterangannya. Yang pertama adalah menjelaskan fase penciptaan manusia dalam perut ibunya, yaitu ada 4 fase. Yang pertama fase sperma selama 40 hari. Yang kedua fase segumpal darah selama 40 hari. Yang ketiga fase segumpal daging selama 40 hari. Yang keempat adalah fase terakhir setelah peniupan ruh di dalamnya. Maka janin dalam tubuhnya melewati fase-fase tersebut. Yang kedua, sebelum 4 bulan, janin tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Atas dasar hal itu, seandainya ia gugur sebelum genap 4 bulan, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan, karena ia belum bisa disebut sebagai manusia. Yang ketiga, setelah 4 bulan, ruh ditiupkan kepadanya dan berlaku untuknya hukum sebagai manusia hidup. Seandainya ia gugur setelah itu, maka ia dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebagaimana sekiranya ia telah genap 9 bulan. Yang keempat, dalam rahim terdapat malaikat yang ditugaskan padanya berdasarkan sabdanya, kemudian malaikat diutus kepadanya, yakni malaikat yang ditugaskan pada rahim. Yang kelima, hal ikhwal manusia itu dicatat saat ia berada dalam perut ibunya. Yang pertama rezekinya, kedua amalnya, ketiga ajalnya, dan yang ketiga, yang terakhir keempat, dan sengsara atau bahagianya. Jadi semua sudah ditetapkan dalam rahim ibunya. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian sudah biasa menerangkan kultum Ramadan selama ini maupun di hari-hari yang lain. Yang keenam, menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang telah ditentukan dan ditulis dalam kitab, tidak didahulukan dan diakhirkan, yaitu ajal adalah jatah kita hidup di dunia ini kan biasanya disebut dengan ajal. Yang ketujuh, manusia itu wajib senantiasa dalam kekhawatiran dan ketakutan, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Tetapi catatan atau takdir mendahulunya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Jadi catatan yang nomor 7 ini, Rasul manusia itu diwajibkan dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dalam artian sama-sama selalu ibadahnya untuk merasa harus kurang, selalu utama. Yang kedelapan, tidak semestinya manusia
berputus harapan. Sebab ada kalanya manusia melakukan kemaksiatan dalam masa yang panjang, kemudian Allah memberi hidayah kepadanya sehingga mendapat petunjuk di akhir usia. Jadi salah satu sisi manusia senantiasa dalam kekhawatiran dan ketakutan, satu sisi lain manusia tidak boleh berputus asa. Jadi kita semua pasti ingin berharap di akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Jadi kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang keutamaan. Barangkali Bapak Ibu selama ini tanpa disadari atau sudah tahu melakukan hal-hal yang dalam bulan Ramadan selalu ditingkatkan amal ibadahnya. Karena dari bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Rajab itu biasanya kita sudah berdoa dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Syaban Rasulullah juga berpuasa hampir 90 kurang lebih sekitar 27 hari kalau tidak salah itu Rasul selalu berpuasa. Dan bulan Ramadan adalah bulan dalam rangka mengaplikasi apa yang sudah dilaksanakan selama dipersiapkan selama Rajab dan Syaban. Jadi untuk meningkatkan amal ibadah yang tadi dalam salah satu tidak boleh berputus harapan, karena kita melihat husnul khotimah. Kita Riyadhus Shalihin ada beberapa keutamaan. Salah satunya yang biasa berlakukan di bulan Ramadan selalu mengejar membaca Al-Quran. Itu kan biasanya ada ingin khatam berapa kali gitu kan. Kalau Rasulullah itu selama biasanya Jibril datang setelah setahun bulan Ramadan, Rasulullah satu kali khatam Al-Quran. Tetapi di akhir hayat beliau, menjelang akhir hayat beliau menyetor laporan ke Jibril 2 kali khatam Al-Quran. Dan juga itikafnya biasanya 10 hari, tapi di menjelang akhir hayatnya beliau itikaf 20 hari. Yang tadi koreksi kalau salah pakai. Jadi beliau meningkatkan hafalan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita juga itu sebagai standar untuk kita minimal 1 kali khatam Al-Quran. Apalagi kalau yang sudah di usia senja seperti saya, mendingan saya Pak ya, yang lain masih muda. Seperti saya, ya paling tidak barometernya insya Allah minimal harus 1 lah per kali khatam atau 2 kali khatam. Sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin juga hadis-hadisnya itu siapa yang baca Al-Quran nanti Allah akan mendatangi kita semua dan memberi syafaat. Dalam kubur juga insya Allah akan memberikan cahaya di alam kubur kita. Selain keutamaan baca Al-Quran di Riyadhus Shalihin juga keutamaan adalah membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran barangkali tidak ngebut, tidak balapan. Nah, barangkali kalau yang sudah tajwidnya bagus ya nggak apa-apa. Kalau kayak saya ini nggak bisa ngebut makrotnya aja nggak jelas, karena belum jelas. Jadi saya juga harus baca pelan-pelan. Tapi targetnya tetap dengan berkiblat pada Rasulullah minimal 1 kali, kalau menjelang pas saat wafat 2 kali. Sehingga kita juga keutamaan berdasarkan kalau salah satu di surat Al-Isra membaca dengan tartil. Nah, itu kan tartil juga tidak balapan itu. Jadi kalau normalnya 1 juz misalnya 1 jam, ya monggo. Kalau yang sudah ahli, kalau pembalap itu kan ngebut itu cepat. Nah, kalau udah biasa aturan berinteraksi insya Allah sampai 1 jam sudah khatam 1 juz. Jadi kalau yang biasa normal 5 kali sholat wajib itu kan 120 halaman, dibagi 5 kan 4 itu 1 juz sehari. Tapi kalau di selang sendiri insya Allah akan bisa lebih dari itu. Membaguskan suara dan membaca Al-Quran agar lebih enak didengar. Kan salah satu juga Rasulullah pernah meminta salah satu sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Rasulullah ingin mendengar, dan sampai itu Rasulullah minta berhenti, sudah cukup.
dan salah satu keutamaan juga sholat asar sama sholat subuh. Biasanya sholat subuh itu masih sangat dingin apalagi sekarang. Sholat asar pas sibuk-sibuknya orang lagi kerja biasanya. Kalau yang pulang jam kerja puasa, pulangnya mungkin jam 4 atau jam setengah berapa, itu kan jam sibuk. Alhamdulillah kalau kita masih diberikan kesempatan berjamaah sholat asar dan subuh, itu ada salah satu keutamaan, yaitu pada itu malaikat yang tugas siang dan tugas malam saat itu berkumpul ikut sholat asar dan sholat subuh. Sehingga setelah malaikat mau menghadap ke Allah SWT, pasti akan ditanya, hambaku lagi sedang apa kamu tinggalkan? Si fulan lagi sholat, ya Allah lagi sholat. Sehingga kalau padahal Allah juga pasti sudah tahu apa yang kita lakukan selama ini. Sehingga keutamaan salah satu keutamaan sholat asar dan sholat subuh, di sana ada malaikat yang hadir bersama mencatat dan melaporkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain lagi mungkin keutamaan jamaah sholat isya dan sholat subuh. Bulan Ramadan itu tensi imannya sangat tinggi sekali, sehingga jamaah subuh dan saat isya itu masih insya Allah masih bisa lanjut dengan tarawih. Jadi seolah-olah kalau jamaah sholat isya dan subuh berjamaah seolah-olah sholat sunat semalam suntuk ya, selama semalam. Apalagi kalau yang mau 10 hari terakhir mau iktikaf, dan Bapak Ibu juga yang dari asar ke sini menunggu sholat maghrib, sholat isya masih di sini, itu salah satu insya Allah juga sangat kebaikan menunggu sholat di dalam masjid, diisi dengan hal-hal yang Bapak mau ngaji, berzikir, Bapak Ibu sekalian, itu juga insya Allah salah satu keutamaan bab di dalam masuk bab keutamaan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang biasanya Bapak Ibu sekalian ke masjid, alhamdulillah kalau kita di Solo ini pagi ini kan banyak yang ke masjid jalan kaki, jalan segar. Salah satu bukan hanya karena pengen sehat, tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan pahala. Langkah-langkah Bapak Ibu sekalian ke masjid, insya Allah salah satunya menggugurkan dosa, salah satunya lagi adalah meninggikan derajat. Nah itu tanpa sadar, barangkali apa yang kalau belum tahu tanpa sadar, tapi kalau sudah tahu ya ingin lah. Seperti yang pernah sahabat Rasulullah sebelum meninggal itu kan bilangnya seandainya lebih jauh lagi, pernah dengar itu ya, ada 3 lebih jauh lagi, yang paling bagus dan semuanya yang lebih jauh lagi itu kan Rasulullah datang takziah ke beliau.